pagi, bertemu lagi di dalam pembelajaran kita hari ini bersama saya Rosdiana Situmorang. Seperti biasa, mari kita terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Gerak pada tumbuhan. Tentu pernah mendengar bahwa tumbuhan juga melakukan gerakan, walaupun gerakannya tidak mengakibatkan terjadinya perpindahan tempat. Nah, apa saja gerak pada tumbuhan? Mari kita lihat satu persatu bagaimana gerak itu terjadi pada tumbuhan. Nah, contohnya seperti pada gambar ini, putri malu. Pernah kita mendengar atau melakukan sendiri, contohnya bagaimana ketika putri malu disentuh, maka dia akan melakukan gerakan menutup pada daunnya. Jadi ini adalah contoh terjadinya gerak pada tumbuhan. Nah, kita perhatikan gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan sebagai salah satu ciri pada makhluk hidup disebabkan oleh ada tidaknya rangsangan baik berupa cahaya, sentuhan, zat kimia, gravitasi ataupun suhu. Jadi gerak bisa terjadi karena adanya rangsangan yang datang terhadap tumbuhan tersebut. Nah, berdasarkan sumbernya, gerak pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah gerak endonom. Gerak endonom berarti gerak yang berasal dari dalam ya tubuh tumbuhan itu sendiri. Jadi gerak ini tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, contohnya adalah gerak mengalirnya protoplasma, gerak membelahnya kromosom, dan gerak pecahnya kulit buah polong-polongan yang sudah kering disebut dengan gerak higrokopis ya. Nah, kemudian yang kedua adalah gerak etionom. Gerak ini terjadi pada tumbuhan di mana gerakan terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar tubuh tumbuhan. Jadi, gerak terjadi pada tumbuhan tersebut dipengaruhi oleh rangsangan yang datang dari luar. Nah, rangsangan ini bisa berupa fisik yaitu cahaya, suhu, gravitasi, atau berupa zat kimia, kadar racun atau pupuk, kemudian juga bisa bersifat mekanik, misalnya seperti sentuhan dan tiupan angin. Nah, gerak-gerak ini, rangsangan ini mempengaruhi gerak yang terjadi pada tumbuhan. Nah, sekarang kita perhatikan, gerak etionom ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama namanya adalah tropisme. Nah, tropisme ini apabila gerak terjadi pada tumbuhan di mana gerak itu dipengaruhi oleh datangnya rangsangan, arah datangnya rangsangan. Nah, tropisme positif apabila gerak terjadi mendekati rangsangan. Sedangkan tropisme negatif terjadi apabila gerak terjadi justru menjauhi rangsangan atau arah rangsangan yang datang. Nah, tropisme ini ya berdasarkan jenis rangsangannya dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama namanya geotropisme apabila geraknya menuju gravitasi ya. Kemudian fototropisme apabila rangsangan yang datang adalah cahaya sehingga tumbuhan bergerak menuju cahaya atau mengarahkan diri pada cahaya. Kemudian yang ketiga tikmotropisme yaitu rangsangannya berupa sentuhan ya, contohnya adalah gerak membelit ya. Kemudian kemotropisme di mana rangsangannya adalah berupa zat kimia. Jadi contohnya ini gerak akar menuju pupuk. Jadi sumber rangsangannya adalah zat kimia berupa pupuk, maka akar mendekati pupuk, berarti tropisme positif. Kemudian hidrotropisme yaitu rangsangannya berupa air, maka tumbuhan bergerak menuju air. Jadi contohnya adalah gerak akar menuju air. Nah, ini adalah contoh-contoh dari tropis ya. Kemudian kita lihat nasti. Nah, nasti ini adalah gerak pada tumbuhan di mana tumbuhan itu bergerak tidak dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Jadi gerak pada nasti ini terjadi karena perubahan turgor yang terjadi pada jaringan tumbuhan. Nah, berdasarkan jenis rangsangannya, nasti ini pada tumbuhan dibagi menjadi 5. Yang pertama namanya tikmonasti, contohnya gerak daun putri malu jika disentuh. Kemudian ada fotonasti, gerak mekarnya bunga pukul 4. Kemudian ada niktinasti, gerak daun famili leguminosa waktu sore hari. Kemudian ada termonasti, gerak mekarnya bunga tulis waktu musim semi. Kemudian ada namanya nasti kompleks, misalnya gerak menutup atau membukanya stomata pada daun
ya. Yang ketiga yaitu adalah taksis. Nah, kalau taksis ini gerak pada tumbuhan yang terjadi jika seluruh tubuh tumbuhan ya bergerak akibat adanya rangsangan yang bersumber dari luar. Nah, arah geraknya dipengaruhi oleh adanya arah rangsangan yang datang. Nah, berdasarkan jenis rangsangannya, gerak ini dibedakan menjadi yang pertama yaitu fototaksis, ya. Misalnya gerakan kloroplas pada tumbuhan tingkat tinggi, kemudian kemotaksis, misalnya gamet jantan bergerak ke gamet betina pada tumbuhan lumut. Jadi tadi dia bergerak secara keseluruhan. Itu dia kalau taksis tadi ya. Kemudian galvanometer atau sumber rangsangannya adalah arus listrik. Misalnya gerak bakteri ke arah kutub positif ataupun negatif. Nah, demikianlah bagian dari struktur pada tumbuhan yang terakhir mengenai gerak pada tumbuhan. Semoga ini menolong kita untuk semakin mengerti pembelajaran kita. Semangat belajar.